Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dalam Rehat, Renungan Hati Sehat GPI Ngadi Negara. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita benar-benar mendengarkan firman Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu hingga saat ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan dan saat ini kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami Tuhan untuk kami boleh mengerti firman yang nanti akan hamba-Mu sampaikan Tuhan, dapat menjadi berkat untuk setiap orang yang mendengarkan. Terima kasih ya Bapa, kami siapkan hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan membawakan renungan dengan judul Ketaatan Orang Beriman. Dan kita akan baca dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai 19. Kita akan baca bersama-sama dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai 19. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman maka Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana, ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Kita akan belajar dari Abraham untuk kita mengerti ketaatan orang beriman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, taat adalah senantiasa tunduk. Ini menunjukkan suatu sikap mengikuti apa yang diperintahkan. Dan tentu saja kita sebagai orang yang percaya, ketaatan ditunjukkan dengan mengikuti perintah Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat 8 yang telah kita baca tadi Bapak Ibu, saya akan bacakan sekali lagi Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Apa yang bisa kita pelajari dari Abraham? Kita bisa belajar dari Abraham dengan 3 poin. Poin yang pertama, taat karena percaya penuh. Abraham dipanggil oleh Allah untuk meninggalkan tanah dan seluruh leluhurnya. Pada waktu Abraham dipanggil, firman Tuhan menegaskan bahwa ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Dan Abraham pun tidak bertanya apa-apa. Tetapi yang penting adalah percaya. Abraham mengikuti perintah Allah untuk menyuruhnya pergi ke suatu tempat sesuai dengan kehendak Allah.
bukan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Apakah ini berarti bahwa Abraham sembrono, Bapak Ibu? Tentunya tidak. Abraham melakukan hal itu karena didorong oleh iman. Iman untuk bertindak mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Allah yang ia percayai. Dan hal ini menunjukkan bahwa Abraham adalah pribadi yang taat. Ketaatan Abraham ditunjukkan karena dia memiliki kepercayaan penuh. Percaya penuh kepada Allah. Kepercayaan penuh Abraham ini meyakini bahwa apa yang telah Tuhan janjikan akan Abraham terima. Walaupun memang belum diterima secara langsung oleh Abraham, tapi ketika Abraham menerima firman Tuhan tersebut, dia sudah percaya penuh. Dan tentu saja hal ini yang harus kita percayai sebagai orang yang percaya, untuk kita percaya penuh kepada Allah. Percaya penuh kepada Allah dan taat untuk melaksanakan firman Tuhan. Poin yang kedua, taat karena memiliki pengharapan. Bapak Ibu, menunggu adalah hal yang mungkin mudah ya untuk kita katakan, tapi sulit untuk kita lakukan, sulit untuk kita rasakan. Tapi dalam ayat yang telah kita baca, dijelaskan bahwa Abraham telah menunggu selama 25 tahun untuk melihat titik terang janji Tuhan tentang keturunannya. Tapi dalam masa penantiannya Abraham memilih untuk taat. Karena apa? Karena Abraham memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Abraham percaya penuh dan Abraham juga memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Iman Abraham tersebut yang membawa keluarganya, Abraham dan juga istrinya, untuk tetap setia menantikan janji Tuhan. Abraham percaya bahwa kuasa Tuhan mampu membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu yang dirasakan oleh Abraham. Walaupun di dalam pemikiran manusia, hal itu tidak mungkin, seperti yang dirasakan oleh Sarah. Dalam usianya yang sudah lanjut, bagi manusia tidak mungkin untuk Sarah dan juga Abraham memiliki keturunan. Tapi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Poin yang ketiga, taat karena pemeliharaan Tuhan. Abraham yang melaksanakan firman Tuhan dengan penuh ketaatan pun tidak lepas dari ujian. Ketika Abraham mendapatkan keturunan, Abraham diminta untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Dan tentu saja hal tersebut berat untuk Abraham lakukan. Tapi Bapak Ibu, apakah Abraham akan tetap melakukan perintah Tuhan yang berat tersebut? Ya, dalam Ibrani 11 ayat 19 dikatakan, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana, ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Dan ini yang membuat Abraham memilih untuk taat, untuk melakukan perintah Tuhan. Karena Abraham tahu bahwa Tuhan akan memelihara Abraham. Abraham meyakini bahwa Tuhan akan tetap memeliharanya, bahwa Tuhan akan tetap memelihara keluarganya, Tuhan akan tetap memelihara keturunannya, keturunan yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Walaupun mungkin tantangannya berat, hal yang berat yang harus diputuskan oleh Abraham, tapi Abraham tetap berani mempersembahkan yang terbaik. Demikian juga bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang beriman, di tengah tantangan hidup yang mungkin membuat kita bimbang, yang mungkin membuat kita sulit untuk memutuskan sesuatu. Tapi, apakah kita
akan memilih untuk taat atau tidak kepada firman Tuhan. Dan tentu saja pilihan itu menjadi tantangan untuk kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah kita akan taat atau tidak? Namun Bapak Ibu, percayalah pada pemeliharaan yang Tuhan berikan, bahkan sampai hari ini. Percayalah, Tuhan akan selalu memelihara dari dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita memilih untuk tetap taat di tengah tantangan kehidupan yang saat ini membuat kita kecewa, yang membuat kita gelisah dan khawatir. Percayalah dan taatlah kepada Tuhan. Tuhan akan selalu memelihara kita. Mari kita tetap berharap hanya kepada Tuhan. Kita bersabar, kita beriman dengan penuh, dan kita taat dalam menunggu jawaban Tuhan, menunggu pertolongan Tuhan. Percayalah, Tuhan mampu melakukan perkara yang lebih luar biasa dari apa yang kita pikirkan. Tuhan akan mengubah hal yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin bagi Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas renungan yang saat ini Tuhan boleh kami belajar bersama-sama Tuhan. Untuk kami taat, untuk kami percaya penuh kepada Engkau Tuhan. Untuk kami taat karena kami memiliki pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Untuk kami taat karena Engkau memelihara kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk renungan pada hari ini. Biarlah Tuhan dapat menjadi berkat Tuhan untuk setiap pribadi yang saat ini mendengarkan. Dan ya Tuhan, biarlah kami, orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.